Lalu bagaimana mekanisme pemberian vaksin booster kedua yang akan dimulai 24 Januari mendatang? Kita tanyakan langsung kepada juru bicara Kementerian Kesehatan, M. Syahril. Selamat malam, Pak Syahril. Ya, selamat malam Mbak Priska, salam sehat semua. Amin, semoga sehat selalu untuk kita. Pak Syahril, jadi gimana nih untuk mekanisme pemberian vaksin booster kedua lusa ya? Apa betul tidak perlu ada undangan atau tiket seperti vaksin-vaksin sebelumnya? Ya, sebetulnya nanti semuanya akan masuk dalam Piker atau Peduli Lindungi juga Oh, akan, tapi karena ini percepatan, maka di tanggal 24 itu memang kalau ada masyarakat yang sudah lebih dari 6 bulan bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk booster kedua. Namun kita berusaha, mudah-mudahan deh tanggal 24 besok juga sudah ada mekanisme e-tiket bagi masyarakat-masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Jadi artinya apa? Booster kedua ini pun masuk mekanisme dalam Piker atau dalam Peduli Lindungi gitu, Mbak. oke. Jadi kalau misalnya tadi sesuai harapan saat 24 Januari sudah ada begitu ya di Peduli Lindungi Ya. e-tiket untuk vaksin. Nah, tapi kalau belum ada, misalnya belum merata muncul e-tiketnya di tanggal itu, apa bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan mana saja? Boleh boleh dengan catatan membawa, catatan atau dokumen bahwasanya mereka sudah di booster yang pertama setelah 6 bulan gitu, Mbak. Oke. Kalau untuk catatan misalnya vaksin 6 bulan yang lalu, itu tidak tersimpan di gawai misalnya, apakah sudah terdata secara otomatis begitu? Ada, jadi di Peduli Lindungi itu kan bisa dibuka sebetulnya ya. Mmm, Di Peduli Lindungi itu bisa dibuka data masing-masing orang, vaksin satu, vaksin 2 maupun vaksin ketiga. oke. Mudah-mudahan Iya. tanggal 24, kita sudah memasukkan aplikasi ini gitu, Mbak. Iya, kenapa saya refresh lagi, karena kan sejak PPKM dicabut, kita sudah jarang begitu ya menggunakan Peduli Lindungi, jadi kita ingatkan lagi. Nah, fasilitas kesehatannya ini apakah harus sesuai dengan domisili, sesuai dengan KTP, atau bisa di vaskes mana saja? Memang diutamakan yang terdekat ya, karena tidak merepotkan seseorang. Tapi manakala orang itu berada di suatu tempat dan dia membutuhkan vaksinasi booster kedua, ya boleh saja di mana saja dengan membawa data tadi. Karena seluruh fasilitas pelayanan sudah ada data yang sudah terkoneksi dan bisa melayani seluruh masyarakat dengan usia yang di atas 18 tahun tadi, Mbak. Oke, selama 18 tahun, sudah lewat 6 bulan dari booster pertama, itu bisa ya Pak ya, secara administrasi begitu. Kalau stoknya bagaimana? Apa cukup merata di setiap vaskes? Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga oleh, Kompas TV maupun Bapak Menteri Kesehatan, kita dosisnya cukup ya, baik itu yang hibah dari luar negeri maupun yang kita beli dari Indofarma maupun dari FK Universitas Airlangga. Jadi mudah-mudahan yang sudah stok kita cukup dan nanti kita akan sediakan seiring dengan kebutuhan dari masing-masing daerah gitu. Ya. Nah, fasilitas kesehatan yang ditunjuknya itu mana saja, Pak? Apakah di rumah sakit umum daerah, rumah sakit milik pemerintah saja, atau juga swasta, atau bahkan puskesmas dan lainnya? Ya, jadi sebetulnya sebuah fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan, terutama yang dari pemerintah ya, puskesmas ya, kemudian dari rumah sakit milik pemerintah, RSUD ya, milik kepolisian, milik angkatan darat dan seterusnya. Dan tentu saja karena untuk percepatan kita akan menggerakkan yang dulu pernah yang kita sebut dengan sentra vaksinasi yang itu boleh dilakukan oleh semua stakeholder dari TNI Polri, dari swasta, dari media dalam rangka untuk memberikan percepatan cakupan booster satu maupun booster kedua. Oke, jadi nanti akan diadakan juga ya Pak ya, sentra vaksinasi untuk umum ya, seperti Ya, yang dan vaksinasi ini sebelumnya? stok vaksinnya disediakan dari Dinas Kesehatan ya. Jadi dari Oke. Kementerian Kesehatan mensuplainya kepada seluruh ke dinas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia dan dinas kesehatan yang akan mendistribusikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang dipastikan adalah betul-betul masyarakat mendapatkannya, tidak ada kekurangan entah dari stoknya atau saat administrasi pelayanan kepada masyarakat. Itu kalau ada kendala misalnya masyarakat datang ke vaskes belum bisa. Nah, kemana Pak mengadunya? Ya, itu kan ada Halo Kemkes ya. Jadi Halo Kemkes bisa diakses untuk bisa berkonsultasi menanyakan hal tersebut. Tapi mudah-mudahan tidak, Mbak ya. Jadi
karena instruksi ini adalah instruksi secara nasional, maka seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas sudah ready lah istilahnya kan, jangan sampai nanti masalah administrasi, masalah logistik tidak ada. Jadi semuanya diyakinkan, semuanya tersedia gitu Pak. Di semua daerah ya Pak ya, merata? Insyaallah semuanya ya. Nah kalau dari tanggal 24 Januari berarti seterusnya bisa dibuka hari apa saja begitu? Tidak hari-hari tertentu, tidak minggu-minggu tertentu Pak Syahril? Ya setiap hari kerja. Tapi kalau sentra vaksinasi itu biasanya kan mereka menyelenggarakan di hari-hari libur biasanya ya kan, Iya eee, betul. nah itu, boleh saja ya. Tapi kalau untuk di fasilitas pelayanan, itu biasanya mereka menyelenggarakan di hari-hari kerja ya. Iya. Karena ini kan sifatnya kan tidak emergensi ya. Iya. Tapi kalau sentra vaksinasi karena memang banyak, masalah sehingga diharapkan mereka, menyelenggarakannya di hari-hari libur gitu ya biasanya. Ya, untuk kendala bagi mereka yang bekerja begitu ya di weekdays. Ya, betul betul. Mhm. Nah Tidak kalau masalah ya. Jadi tidak masalah di hari kerja maupun hari libur, yang penting ada stoknya, ada yang memberikan vaksinasi atau vaksinatornya dan juga oke. ya. Jadi hari libur pun sebenarnya buka ya Pak ya, selama di Vaskesnya memang membuka pelayanan itu? Nah, sekali lagi saya katakan kalau di Paskes biasanya buka di hari kerja. Ya, oke. Kalau di sentra vaksinasi yang diselenggarakan oleh tadi, bisa TNI Polri, oleh swasta atau media, itu biasanya mengambil di hari Hari libur. libur. Nah itu yang dicatat ya, Bapak Ibu semua yang menonton acara ini di Sapa Indonesia Malam. Jadi kalau hari biasa bisa datang ke Vaskes, tapi kita juga bisa mencari di sentra vaksinasi yang biasanya juga mengadakan di luar hari itu. Nah kalau sekarang Pak Syahril sejak PPKM dicabut, ada data terbaru COVID-19 angkanya? Jadi, alhamdulillah ya, jadi setelah Nataru masuk, minggu kedua dan minggu ketiga ini, indikator-indikator 4 ya, yang ada itu semuanya dalam terkendali dan bahkan menurun. Jadi jumlah kasus yang konfirmasi atau yang positif, angka kematian, kemudian yang juga yang dirawat di rumah sakit, termasuk positif, alhamdulillah, masih sangat terkendali. Jadi keraguan beberapa pihak kemarin akan terjadi lonjakan setelah Nataru, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya, sampai dengan akhir bulan ini kita tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita harapkan. Tapi antisipasi tetap Oh ya, dilakukan? kalau antisipasi selalu karena kita kan sudah diingatkan oleh WHO masih dalam, masa pandemi, jadi kehati-hatian, protokol kesehatan, vaksinasi, kemudian PHBS itu harus menjadi bagian dari kita semua, Mhm. termasuk rumah sakit Mbak ya. Jadi rumah sakit seluruh Indonesia itu, selalu siaga loh apabila terjadi lonjakan kasus, termasuk Wisma Atlet. Kita siagakan bukan berarti tutup ya, jadi Ya, siagakan oke. manakala memang terjadi, tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Yang terakhir, bagaimana juga agar booster pertama atau bahkan yang belum mendapat vaksinasi dosis lengkap ini mau untuk divaksinasi? Karena saat mendengar PPKM dicabut, banyak juga mungkin yang sudah enggan sekarang, Pak Syahril. Ya, jadi begini, jadi untuk mengakhiri pandemi ini menuju ke endemi, salah satu syaratnya atau satu parameter dari WHO itu adalah tercapainya vaksinasi, Mbak. Hmm. Jadi baik vaksinasi 1, 2, booster 1, bahkan booster 2 seperti yang disampaikan oleh Pak, Diki Budiman tadi, itu harus, menjadi bagian dari untuk mencapai, endemi ini. Sehingga kita berharap ya, vaksinasi ini menjadi kebutuhan masyarakat, bukan menjadi suatu, momok, tapi kebutuhan. Kita butuh loh menjaga titer antibodi kita agar kita kalaupun kena varian baru sekalipun, kita tidak berat dan tidak harus masuk di rumah sakit, gitu, Mbak. Berharap vaksinasi kedua ini, vaksinasi booster kedua ini bisa lancar, diikuti merata, dan targetnya juga tercapai agar kita segera mencapai endemi. Terima kasih Pak Syahril, M. Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, sudah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.